Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dari Bukit Sion Makale. Saya menyapa dengan ucapan selamat Hari Natal dan selamat berjumpa dalam program Sapaan Inspiratif BPK Pulau Jawa edisi terakhir di tahun 2000. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca satu bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami akan menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan lewat sapaan inspiratif hari ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian hidup kami. Ampuni dosa kami, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan hari ini dari Matius 14 ayat 22 sampai 36. Tapi saya akan membacakan khusus respon Yesus terhadap murid-murid dan juga terhadap Petrus secara khusus. Firman Tuhan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata Yesus kepada Petrus ini, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk melihat peristiwa Yesus dan Petrus berjalan di atas air dalam tema, jika Anda ingin berjalan di atas air, keluarlah dari perahu. Sekali lagi, jika Anda ingin berjalan di atas air, keluarlah dari perahu. Petrus dan teman-temannya masuk ke dalam perahu untuk menyeberang Danau Galilea. Yesus sendiri ingin mengambil waktu khusus untuk menyendiri. Artinya, murid-murid akan menyeberangi danau tanpa Yesus. Dan bagi Petrus, hal itu sudah biasa. Ia sudah menghabiskan begitu banyak waktu hidupnya di perahu dan ia sangat menyukainya. Namun kali ini ia harus menghadapi badai. Penginjil Matius mengungkapkan badai itu dengan angin ribut yang mengamuk. Dan ketika itu terjadi, murid-muridnya hanya berusaha untuk mempertahankan perahu mereka tetap bergerak. Nah, dalam hantaman badai angin ribut yang mengamuk, ketika murid-murid tidak berdaya, Yesus melewati mereka dan memberi penguatan dengan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan Petrus menangkap momen itu untuk keluar dari perahu dan berjalan mengikuti Yesus dengan iman. Petrus dapat berjalan di atas air, mengenali hadirat Allah. Sayangnya bahwa momen itu segera berlalu ketika fokusnya beralih dari Yesus kepada tiupan angin, lalu membuatnya menjadi takut dan tenggelam. Syukurlah bahwa di situ ada Yesus yang segera menangkap dan menolongnya. Nah, saudara-saudara, kita hampir melewati dan menghabiskan waktu di tahun 2020 ini menghadapi badai COVID-19 yang sedang mengamuk di seluruh dunia. Banyak perahu andalan manusia hancur berkeping-keping dihantam badai COVID-19. Pekerjaan yang baik, usaha yang menjanjikan, jabatan yang tinggi, profesi yang baik, ekonomi yang mapan, gereja yang megah, bahkan umat yang banyak. Semua terseok-seok menghadapi amukan badai COVID-19. Seluruh dunia
semua manusia dipaksa berpikir ulang apakah perahu aman untuk berlabuh sampai tujuan. Nah, saudara-saudara, dari bacaan kita hari ini saya mengajak kita untuk melihat 3 hal. Pertama adalah keluarlah dari perahumu. Itu yang pertama, keluarlah dari perahu. Keluar dari perahu dan masuk ke air di tengah badai adalah sebuah tindakan yang bisa dianggap bodoh. Ya. Di perahu lebih aman, lebih teguh, dan lebih nyaman. Perahu kita bisa berupa pekerjaan, berupa hubungan, berupa kesuksesan, berupa jabatan, kecanduan, dan lain sebagainya. Ketakutan akan menunjukkan perahu kita. Meninggalkan perahu itu bisa jadi merupakan perkara paling sulit yang pernah Anda lakukan. Namun, jika Anda tetap memilih berada di perahu, sekali lagi, namun jika Anda memilih tetap berada di perahu, maka Anda tidak akan pernah bisa berjalan di atas air. Itu yang pertama. Jadi keluarlah dari perahu. Yang kedua, saudara-saudara, hal kedua adalah siap menghadapi masalah bersama Yesus. Nah, Petrus meninggalkan perahu dan siap berjalan di atas air. Artinya, Petrus siap dengan tantangan dan pengalaman baru berjalan bersama dengan Yesus. Nah, tentu Petrus sangat senang bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Namun, pengalaman itu hanya sesaat. Petrus kemudian kehilangan fokus pada Yesus yang membiarkan dirinya diintervensi oleh ketakutan karena tiupan angin, dan akhirnya ia tenggelam. Untung di situ ada Yesus yang segera memegang tangannya sehingga Petrus tidak binasa. Kita semua tentu pernah merasakan tiupan angin dalam kehidupan ini. Mengalami kemunduran, mengalami perlawanan, mengalami kehilangan, kekecewaan yang besar, rintangan yang tidak terduga, dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran Yesus sangatlah kita butuhkan, sangat kita rindukan, dan kita sangat merindukan mendengar sapaan-Nya, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Ini bukan sekedar sapaan kosong, melainkan jaminan kepastian dalam perlindungan Tuhan, sehingga keamanan dan keselamatan kita terjaga. Ingat, tidak ada persoalan yang terlalu besar diselesaikan oleh hal ketiga, saudara-saudara, adalah kesempatan bertumbuh dan menikmati hubungan dengan Tuhan. Petrus bertumbuh lewat pengalaman berjalan di atas air, lewat pengalaman tenggelam, dan pengalaman ditangkap dan diselamatkan oleh Yesus. Tahu meminta tolong dan mengandalkan Tuhan adalah pengalaman spiritual yang luar biasa yang dialami oleh Petrus. Justru disitulah terjadi pertumbuhan iman yang hebat. Nah, ketika pengandalan diri dibuang dan hanya berharap pada Yesus saja, maka iman Petrus dan juga iman kita akan bertumbuh dan dinikmati dalam relasi yang benar dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika perahu kenyamanan ditinggalkan dan kita mau mengandalkan Tuhan saja, maka akan tercipta intimitas dengan Tuhan, akan tercipta iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya inilah goal dari kehidupan spiritual Kristen, yaitu hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan dan dengan sesama.
Karena itu saudara-saudara, beberapa catatan penting untuk kita lewat sapaan inspiratif hari ini adalah bahwa keluarlah dari perahu dan mulailah berjalan di atas air bersama dengan Yesus. Karena pertama, itulah satu-satunya cara untuk mengalami pertumbuhan iman yang benar. Dan yang kedua, keluarlah dari perahu, berjalanlah bersama Yesus. Karena itulah cara mengatasi kemandekan iman yang layu dan mati. Dan yang ketiga, keluarlah dari perahu dan berjalanlah bersama dengan Yesus. Karena itulah cara terbaik untuk menaati panggilan Allah. Roh Kudus memampukan saudara-saudara untuk keluar dari perahu andalan dan berjalan di atas air bersama dengan Yesus. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bersyukur untuk pelayanan firman pagi ini. Kiranya kami semakin dituntun untuk hidup mengandalkan Tuhan. Juga bersyukur untuk pelayanan PPK Pulau Jawa di sepanjang tahun 2020 ini. Tuhan berkati semua pelayanan yang boleh dilakukan. Berkati PPK Pulau Jawa, Gereja Toraja dalam menghadapi pelayanan di tahun 2021. Berkati juga seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-jemaat, pribadi-pribadi percaya dalam menghadapi kehidupan di tahun 2021. Kiranya semakin diberi kekuatan iman, semakin berani berjalan mengandalkan Tuhan. Juga terus berdoa untuk perjuangan melawan COVID. Tuhan tolong, kiranya oleh perkenaan Tuhan, perjuangan melawan COVID ini membuahkan hasil terbaik dengan hadirnya tahun kebebasan yang asalnya dari kelas. Ini doa kami Tuhan, syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, dari Bukit Sion Makale, saya bersama keluarga mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom.